Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananas soleh dan solehah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah Ustadz dan teman-teman soleh dan soleha masih tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran walaupun masih secara daring. Nah, sebelum kita ya masuk pada pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mu'ammalat mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah. Nah, insyaallah teman-teman sudah melaksanakan sholat dua ya sebelum kita memulai pembelajarannya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 1 subtema 2 ya. Tema 1 subtema 2 yaitu tentang tumbuhan, tentang hewan sahabatku ya. Jadi coba ya simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini kita akan belajar pada tema 1 subtema 2. Nah, ada 5 muatan yang akan kita pelajari, yaitu PPKN mengenai Pancasila, sila keempat dan kelima. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai ide pokok paragraf. Yang ketiga adalah pelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang keempat mengenai IPS, yaitu ekonomi negara ASEAN. Dan yang kelima adalah SPDP mengenai jenis patung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita masuk pada materi yang pertama adalah PPKN, yaitu nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama adalah tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, melakukan musyawarah. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan sila kelima. Yang pertama adalah harus bersikap adil ya. Menghormati hak-hak orang lain, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, dan suka bekerja keras. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok sebuah paragraf. Nah, kalian itu harus membaca keseluruhan isi teks bacaan ya. Kemudian menemukan kalimat utama pada tiap paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak di awal atau di akhir, dan bisa di awal dan akhir ya, atau berupa campuran. Nah, kalimat utama ini biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Kemudian menemukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh cara menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Oke, saya bacakan ya teksnya. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, ide pokoknya kita cari kalimat yang umum ya. Nah, kalimat yang umum itu nih paling atas ya. Kalau kalimat penjelasnya itu mengikuti nih di kalimat berikutnya. Nah, ini adalah barang yang diekspor Indonesia ya. Nih, jadi
kalimat utamanya ada di awal paragraf sehingga kita bisa menentukan ide pokoknya ini ada di awal paragraf ini, barang yang diekspor Indonesia. Selanjutnya ini ada kalimat penjelasnya ya. Oke, berikutnya kita masuk pada materi IPA yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan. Proses perkawinan yang terjadi kemudian akan menghasilkan individu baru berupa anak. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bertelur atau yang disebut ovipar, melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau yang biasa disebut dengan ovovivipar. Oke, selanjutnya kita masuk pada hewan bertelur atau ovipar. Cara berkembang biak dengan bertelur disebut dengan ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum atau telur ini dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, contoh ovipar ini adalah ada bangsa unggas ya atau seperti burung dan sebagainya, ada ikan, katak atau amfibi, kemudian ada penyu dan serangga. Bisa dilihat pada gambar ya. Oke, ciri-ciri ovipar. Yang pertama adalah janin tumbuh relatif lebih cepat ya. Kemudian bentuk tubuh anak umumnya itu sama dengan bentuk tubuh induknya. Kemudian tidak mempunyai daun telinga. Kemudian tidak mempunyai kelenjar susu. Kemudian yang kelima adalah tidak menyusui anaknya. Oke, kemudian kita masuk pada hewan yang melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut dengan vivipar. Hewan yang melahirkan ini juga menghasilkan telur. Namun, telur yang dihasilkan itu tidak dibungkus cangkang ya dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Nah, hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Hewan ini disebut dengan hewan mamalia. Oke, contoh vivipar adalah kerbau, kijang, kucing, ada anjing, kuda, gajah, harimau, kelinci, lumba-lumba, dan paus. Nah, sebutkan 3 contoh vivipar yang ada di lingkungan sekitar rumahmu ya. Oke, ciri-ciri vivipar atau hewan mamalia adalah mempunyai kelenjar susu. Hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. Kemudian mempunyai rahim. Kemudian kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar, seperti kelenjar lemak dan keringat. Oke, kita masuk pada hewan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contoh ovovivipar adalah ada hiu, kadal, ikan pari, ular sanca atau buah, dan piton. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPS yaitu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alamnya. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar itu adalah di bidang pertanian. Oke, selanjutnya adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini atau di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Oke, selanjutnya ada Kamboja. Di daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet.
Selanjutnya adalah Laos. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kekuatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos. Berikutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Berikutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian yang ada di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura ini sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit yang teramai di Asia. Berikutnya adalah Thailand. Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Berikutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Kemudian ada ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam, terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk masyarakat Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya adalah menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Selanjutnya adalah Singapura. Ini mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Kemudian Thailand. Thailand ini merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki sebagai negeri gajah putih, negara seribu pagoda, dan negara lumbung padi ASEAN. Selanjutnya adalah mata pencaharian penduduk Filipina ini adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, dan biji tembaga. Oke, perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Selanjutnya kita masuk ke Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Selanjutnya ke Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kemudian komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu ya, terutama ini kayu jati, kemudian beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan lainnya. Oke, yang terakhir ini adalah materi SBDP yaitu jenis patung. Jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Ini ada patung figuratif ya, atau realis atau representatif. Nah, berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam ya, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Kemudian contohnya adalah ada patung pahlawan, patung macan, patung ayam, patung burung, ya, patung buah-buahan, patung hewan, dan lain sebagainya. Oke, patung non-figuratif atau imajinatif atau non-representatif adalah patung yang tidak meniru alam ya, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Nah, contohnya adalah patung abstrak geometris ya. Patung berupa bentuk silinder, runcing sebagai simbol bambu runcing, dan lain sebagainya. Itulah video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan bagi teman-teman soleh dan soleha yang masih belum memahami apa materi yang ada di video ini, silakan bertanya kepada Ustadz ya, agar teman-teman bisa memahami apa yang menjadi materi kita pada video pembelajaran kali ini ya. Ya, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini.
untuk menyempurnakannya, marilah kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis ya. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.